bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Kami adukan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Yes, Lord. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk jangan itu buat yang gue mau aja. Terima kasih Tuhan. Let us be your vessels, Lord, yang kami jadi bujana Engkau Tuhan, so that what we do, everything that we do, Lord, reflects your goodness, Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua katakan Amin. Wow, banyak ya. Yes. Now that I open my eyes, gak berani buka mata, banyak orang soalnya. Ntar tutup lagi. Tutup lagi kayaknya, kayak harus tutup lagi supaya bisa nyanyi yang lancar. Yuk kita berdiri yuk. Let's. Gimana ya berdiri sambil tutup mata ya? Salah ya. Bisa. Oh, nice. Belum lama nih. Nanti habis itu. Alright, come on. Ayo tepuk tangan bareng-bareng. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan kemuliaan. Katakan satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Kayak ini baca masih belum masuk. Mundur dulu, mundur dulu. Jadi harusnya kan ada space ya. Oh ya, close together, oke? Jadi beneran jangan yang gini, jangan yang ini, jangan ya. Ayo, ini orang lagi ngapain sih? Jadi kita beneran clap together, one beat ya, bersama-sama ya. Dan kita nyanyi bersama-sama. Oke? Everybody. Ini nggak bakal jatuh ke gua kan? Yaudah, oke, come on. 5, 6, 5, 6, come on. Better, come on. You can do better than this. Better than offensive dong. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, oh, oh.
kuat dan penuh kemuliaan. Dengan satu suara nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi, yuk, come on, pujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajak dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang hancurkan musuh dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Barisannya masih ada. Ya nih, di sini kan diem banget gitu kayak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajak dan penuh keagungan. Ajak dan penuh keagungan. Dengan satu hati kerajaan-Mu kekal selamanya. Dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang hancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan musuh bersama diri. bebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah cerita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. More. Cukup ya. Well, since we're all standing here, I don't want to invite you guys just to sit down and then let's just worship God while we are standing. Kadang-kadang while we are standing, we're showing respect. Yes.
Not to me, bukan untuk kita semua, bukan untuk pastor, but to God. So Jesus, you are here, Lord. Let your spirit take over this place, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Lord of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath that I am, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Just the voices, just no music. Sing shout to the Lord. Come on. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice. And I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. One more time, your goodness is running after. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. All my life laid down, surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Just when we sing this part, if you want to lift your hands and just pray, just give the glory to God. I don't want to force you. If you don't want to do it, don't do it. But I'm just reminded of how good God has been in my life and in your life. Amen. And that's the reason why I sang this song, Why I Lift My Hands.
have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am made, I will sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Thank you semuanya, thank you. Terima kasih Tuhan, kami siap buat mendengarkan buat sharing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin, amin, amin. Yuk silakan duduk, kita share sebentar. Haleluya. Saya boleh duduk ya? Sip, sip. Yuk silakan duduk yuk semuanya yuk. Shalom, thank you buat yang baru pertama kali datang. Yuk kita duduk dulu sebentar yuk. Kedengeran nggak suara-suara? Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal. 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita.
Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub. Sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian. Sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Yang baru pertama kali datang siapa? Boleh angkat tangan ya? Pengen lihat aja. Haleluya, thank you. Tadi saya dengar cerita lucu loh, banyak yang datangnya ceritanya seru-seru gitu. Contohnya salah satu yang saya mau ambil contoh nih, yang hari ini seru saya dengar tuh ternyata Jason KS sama Michael, bener ya? Mana teman-teman ini dia ya. Mereka jadi ketemunya ajaib nih, ketemunya di mana? Di bis ketemunya. Jadi mereka bilang mereka ketemunya di bis gitu katanya. Lagi di bus sekali nggak kenal, tiba-tiba bisa tahu mereka sama-sama orang Indonesia. Jadi saya tanya sama si Michael sama si Jason, kamu bisa tahunya dia orang Indonesia gimana? Apa Jason lagi ngomong sendiri ya? Saya bilang gitu. Ngomong sendiri terus saya dengar, ini kayaknya ngomong Indonesia gitu. Ternyata enggak ya, ternyata kamu punya teman lagi satu gitu ya. Oh, oke. Jadi mereka bisa. Ada yang seru-seru lagi nggak? Kayak yang ketemu kenalannya seru-seru gitu ketemunya? Ada nggak? Nggak ada ya? Jadi semua gimana nih ketemunya? Serius semua gitu? Wah, haleluya. Oke, saya waktu disuruh bawain renungan atau sharing pagi ini, saya agak bingung juga nih. Mau sharing apa di... Oh, ada kereta api. Haleluya. Haleluya. Jadi kita memang... Jadi saya waktu diminta untuk sharing, saya bingung juga nih mau sharing apa ya di waktu seperti ini gitu kan ya. Akhirnya saya Tuhan kasih satu inspirasi ya. Tuhan kasih inspirasi
untuk men-sharingkan tentang pada waktu Tuhan Yesus memberikan makan. Tuhan Yesus memberikan makan berapa orang tuh waktu di khotbah? Ingat nggak? Berapa puluh orang ya? Berapa puluh orang Tuhan Yesus kasih makan ya? Berapa puluh orang ya? Ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 3.000. Ada yang 4.000, ada yang 5.000. Ingat nggak? Banyak ya, Tuhan Yesus memberikan banyak orang ya. Berapa ribu ya waktu Tuhan Yesus kasih makan ya? 5.000 ya. 5.000 lebih ya. Haleluya. Nah, jadi saya dapat inspirasi untuk membawakan tentang itu. Tapi ada sesuatu yang menarik, Ya. Kenapa saya mau sharing itu? Jadi saya mau minta kita cuma sebentar aja sharingnya, tapi coba semuanya kita serius karena abis ini kita ada makan, ada game ya. Jadi kita sharing dulu sebentar ya, Saya ambil dari Matius ya. Kesini dulu dong, join dulu yuk. Supaya kita bisa sama-sama, Yuk, join dulu yuk. Dia duduk di sini. Di sini nggak terlalu panas nih, makanya yuk sini depan. Sini nggak panas yuk. Masih ada. Yuk, join dulu. Supaya kita serius, supaya kita bisa serius. Itu masih situ bisa lah. Ini bisa, di sini juga bisa. Ini enak banget nih. Nah, saya duduknya begini deh. Iya. Nah, sip. Sebelah situ aja Sinclair. Sini. Duduk. Enggak tuh di sana. Sini. Ya, yuk sini yuk, Sinclair yuk, sini yuk. Ya nggak apa-apa yuk. Nah, kalau udah pindah bisa pindah. Oke ya. Saya mau sharing ceritanya tentang Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ini seru banget ceritanya ya. Kan kita selama setahun ini kan lagi belajar tentang integrity ya. Bulan ini kita lagi belajar tentang apa, ingat nggak? Di Cool diajarin tentang apa topiknya bulan ini? Sincerity, betul ya? Halo? Ini kok saya ngelihat muka-mukanya nggak nyadar gitu, yang baru sih nggak apa-apa. Kita lagi belajar tentang sincerity. Sincere itu artinya apa sih? Jadi kalau diulang-ulang udah bosen banget nih ya. Terus saya ketemu teman-teman dari Cool Young Adult, namanya sekarang udah bukan Young Adult, sekarang diganti apa? Yang profesional. Apa namanya sekarang? Yang profesional, wes. Lecture, Coolnya ganti nama nggak? Lecture? Enggak, masih The Cool Kids. Oke. Mrs. Oga ganti nama nggak? Belum ya? Belum. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang baru lagi pikir ini cool apaan ya. Jadi sekalian mumpung saya ngomong cool itu community of love. Jadi kita berkomunitas. Seru ya. Jadi kita saling kenal, saling membangun, saling doakan. Saya kenalin dulu deh ke cici-cici coolnya. Yang pertama bosnya, Jessica Eka Salim. Nah, ini dia nih. Kalian belum ikut cool, samperin dia. Pokoknya orangnya sangat tanggap, sangat cekatan ya. Ini kayak ngurusin hari ini, ngebantuin Sinclair dari acara, makanan, tenda, beli roti, parkir mobil, ganti ban. Haleluya. Nggak ganti ban dia nggak bisa. Waktu itu saya ingat banget malam-malam dia, Ferdi saya bannya kempes nih. Saya bilang nggak apa-apa, kita ingat nggak waktu itu malam? Haleluya ya. Tapi dia lagi belajar juga. Terus yang kedua kakak cool yang kedua, Kalista. Yeay. Berdiri dong tak. Mataharinya sebelah sono, nggak usah pakai kacamata, matahari sebelah sono. Haleluya. Gak apa-apa ya, bercanda ya, supaya seru ya kan. Yang ketiga, Sinclair. Yeay, berdiri loh Sinclair. Ini ketua acara hari ini. Ya tepuk tangan dong. Hari ini terjadi karena Sinclair dan sahabat-sahabatnya juga. Haleluya. Oke. Terus pendukung acara yang tadi nyanyi. Christopher, sebelah sana, berdiri Chris, ayo. Berdiri Chris, belum? Oke, udah ayo, haleluya, itu Chris. Oke, pendukung acara. Oke, nah sekarang saya mau sharing. Ceritanya tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, seru banget. Oke, saya baca buat kita nih ya. Saya baca buat kita semuanya. Dari Matius 14 ya. Ceritanya Tuhan Yesus lagi jalan, dia melihat banyak orang berkumpul ya. Hatinya dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Matius 14 ayat 15. Dengerin. Kalian pasti udah tahu ceritanya semua. Cuman saya yang pengen, karena urusan dengan sincerity saya pengen kita sama-sama belajar. Dibilangnya seperti ini. Matius 14 ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya. Ini lagi jalan nih Tuhan Yesus, udah menjelang malam ya. Tempat ini sunyi dan hari udah mulai malam, katanya. Habis Yesus khotbah 5.000 orang kan ya. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Muridnya ngomong begini, Tuhan, bro Tuhan, capek nih, udah malam, udah khotbah panjang lebar ya kan. Ini orang begini banyak lagi ya kan. Terus udah deh suruh mereka pulang, suruh tuh ke desa-desa pinggir-pinggir, cari deh makanan sendiri deh. Mau beli apa kayak, ada yang mau ini. Kita nggak bisa nih ngurusin mereka lagi. Dengerin ya. Terus
Tuhan ngomong begini nih, yang penting banget. Tuhan ngomong begini, ya kan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Apa Tuhan ngomong apa? Mereka nggak usah pergi. Kamu yang harus beri mereka makan. Dengerin baik-baik. Saya berani yakin ya. Pada waktu Tuhan bilang begini, mereka nggak usah pergi. Kamu nih, lu orang nih yang mesti kasih mereka makan. Murid-muridnya dengerin ya, pasti pada begini semuanya. Hah? Kenapa saya Tuhan? Saudara juga bukan, kenal juga enggak. Orangnya 5.000. Ya kan, kita udah capek Tuhan, udah ngurusin tenda, udah ngurusin beli ini, udah ngurusin sound system, udah bantuin mereka, suruh duduk, manggilin, nyanyi, pujian. Kenapa kita lagi Tuhan? Dengerin ya baik-baik ya, dengerin ya. Itu Tuhan bilang gini, mereka jangan pada pergi. Kamu yang harus kasih mereka makan. Saya mau tanya, akhirnya kita tahu kan ya, terus ada anak yang punya 2 roti dan 5 ikan, ingat ya. Terus mereka Tuhan buat mujizat, akhirnya yang dapat makan. Saya nggak mau sampai situ dulu, saya cuma mau nanya nih. Waktu murid-murid bilang, jangan, Tuhan Yesus bilang, jangan, mereka jangan suruh pergi. Kamu nih yang mesti kasih makan. Saya mau nanya, itu murid yang ada di situ, saya nggak tahu, 12 orang kayak berapa orang, mungkin sama timnya dan lain-lain. Itu semuanya pada langsung, siap Tuhan, kita mau kasih makan. Atau ada yang ngedumel. Ada yang ngedumel? Ada yang ngedumel? Ada nggak? Hah? Saya lagi Tuhan. Saya udah capek Tuhan. Ya ini orang 5.000 suruh aja makan. Gimana cara kita kasih makan? Bener nggak? Pada pergi seperti itu kan ya? Saya mau tanya, kalau pada waktu itu Tuhan ngajarin tentang sincerity, kan di Kul udah dibilangin suruh sincerity. Misalnya pada waktu itu, ini saya pakai terjemahan saya sendiri. Kan udah diajarin tentang sincerity. Ayo kamu mesti sincere. Ya Tuhan, sincere. Tapi gimana nih 5.000 orang, udah malam lagi, kita udah capek lagi. Dan kita pelayanan sama Tuhan, masih mending semuanya hari libur. Masih mending, ini udah kita mesti kemarin jalan ke sini, jalan ke situ, kadang-kadang gak ada ini dan sebagainya. Saya yakin dari 12 murid yang ada di situ, mungkin saya nggak tahu muridnya berapa, nggak ditulis tepat. Tapi semuanya pasti ada yang ngedumel. Setuju nggak? Setuju ya? Pasti ada yang ngedumel. Tapi Tuhan jelas loh, Tuhan yang ngomong gini, jangan suruh mereka pergi. Kamu yang mesti kasih makan. Pelajaran pertama, dengerin baik-baik. Kadang-kadang kita seperti gini, ya. Sebelum saya ngomong ke pelajarannya, saya pengen gerakin hati kalian dulu semuanya. Kadang-kadang kita sebagai anak muda gitu, kalian silo-silo duduk di sini juga nggak apa-apa. Beneran. It's okay kalian silo-silo ya, nggak apa-apa ya. Oke, tapi bisa kelihatan saya kan ya. Gantengnya masih kelihatan ya. Oke Pak, itu yang salah satu yang penting. Bercanda. Ya. Nih, kadang-kadang begini, dengerin ya. Apa tadi sih mau ngomong? Sincerity. Oh, oke. Kadang-kadang kita anak muda ya sering pikir begini. Kalau dibilangin, ayolah kita belajar sincere. Jadi kalian punya pandangan gini. Om, saya buat apa melakukan sesuatu kalau saya gak sincere? Bener gak? Kita sering ngomong gitu. Buat apa gue lakukan sesuatu kalau gak sincere? Betul ya? Suruh bantuin ngapain Om? Bantu tuh harus sincere Om. Kalau gak sincere buat apa bantuin? Saya mau bilang, dengar baik-baik. Kadang-kadang sincerity harus kita belajar. Makanya Tuhan dalam saat itu paksain, gak bisa, kamu yang kasih makan. Awalnya ngedumel, saya yakin. Sekarang saya mau bilang ya, kita nih disuruh sincere, murni buat bantuin orang, nolongin, nemenin, ngenasehatin, ngeindiin, segala macem deh ya. Being there for them, buat suruh sincere. Kalian begini, orangnya, saya kenal juga enggak Om. Orangnya begitu Om, ngapain begitu? Kadang-kadang kita sincere itu mesti belajar. Itu poin pertama. Bilang sama-sama, sincere mesti belajar. 2, 3. Mesti belajar. Kata Chris tadi 5-nya kurang oke. Bilang sincere mesti belajar. Mesti belajar. Gak bisa. Makanya kenapa Tuhan kasih kesempatan buat kamu yang kasih makan. Alasannya masuk akal loh. Udah malam. Ini kan ditulis di firman Tuhan tadi ya. Udah malam, udah pada capek. Om, kalau saya awal pagi datang Om, ya lagi seger. Om, kalau orang yang gak terlalu banyak Om, kalau orang yang saya kenal Om, mungkin saya mau bantu. Ini gak kenal Om. Sincere mesti belajar. Halo, yang setuju ngangguk-ngangguk. Sekali olahraga, yang setuju ngangguk-ngangguk. Cinta setuju? Setuju. Ngangguk-ngangguk. Nah. Kamu setuju? Nah, sincere harus belajar. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong gini, Om ngapain saya bantu Om? Nggak sincere saya Om, ya buat apa begitu? Nggak bisa loh. Kamu harus belajar buat sincere. Ya setuju ya? Ngerti maksudnya ya? Kadang-kadang yang kedua, saya mau punya poin yang kedua. Sincere kadang-kadang harus, dengerin.
Harus awalnya tuh dipaksa. Supaya apa? Nah, bener nggak? Bantuin, ayo bantuin yuk makanan, tolong beliin yuk. Awalnya kok gua. Tapi itu akan waktu kita mau belajar untuk kesempatan buat lama-lama sincerity itu akan muncul. Kalau kita harapkan mau being orang yang sincere dari awal, nggak akan bisa deh. Percaya saya nggak akan bisa. Kalau saya jauh-jauh ngomong. Nih kita bikin acara komunitas kayak begini aja. Ini buat semuanya, buat kita semua nih ya. Kadang-kadang kita mau bikin begini, mesti ada yang urusin makanannya, tempatnya, mesti ada yang ambil makanannya, mesti ada yang siapin tendanya, mesti ada yang sound system, mesti ada yang siapin lagunya, mesti ada yang bikin semua. Itu kan kadang-kadang mesti dalam tanda kutip dipaksa, dijorokin bahasa Jakartanya, dijorokin, dicemplungin, betul ya? Awalnya pasti ngedumel Kelvin kayak yang teman-teman. Ini teman-teman yang juga di sini, Michael, kadang-kadang begitu. Kok gua? Ada nggak? Pernah nggak begitu? Ada nggak rasa gitu? Pernah, jujur, pernah nggak begitu? Kok saya? Nggak kenal? Pernah nggak? Dave, kok pernah nggak? Dave, komen, kok saya? Pernah nggak? Pernah. Lama banget pikirnya, sampai takut saya deh. Ini Dave orangnya cool nih, dia bener cool. Dave, pernah nggak? Pernah. Perlu jeda. Oke, haleluya. Kadang-kadang begitu, betul ya. Jadi, yuk kita sekarang di semua nih dalam kehidupan kita ya. Mau ngomong orang Kristen kayak bukan, pokoknya kita sebagai manusia lah. Being sincere, kita mesti belajar. Gak bisa kita, kalau gak sincere, ngapain gue lakukan kalau gue gak sincere? Ngerti ya seperti itu ya. Yang kedua, nah saya mau bilang step yang kedua. Udah mereka, waduh, habis ngedumel-dumel, tapi mereka tetap lakukan aja, betul ya? Tetap lakukan aja. Nah terus udah gitu tanya, Tuhan saya mau punya makanan, orang 5.000 orang ada di sini. Terus udah gitu kamu tahu kan ceritanya, ada seorang anak kecil punya berapa roti dan berapa ikan? Halo? 5 roti dan 2 ikan, betul ya? Ada tambahan lain? Enggak ya? Cukup ya? 5 roti 2 ikan ya. Nah anak kecil ini itu nggak punya apa-apa ya. Menurut kalian, saya mau tanya. Tiba-tiba anak kecilnya bisa kasih 5 roti 2 ikan tuh ada orang yang nyariin, ada orang yang nanyain, atau dia di encourage, atau dia mau dengan sendirinya kasih. Kalau ngelihat nggak ada yang sediain makanan, menurut kalian apa? Boleh nggak kasih beberapa? Alkitab nggak nulis, tapi yang boleh dibilang kemudian di situ ada 5 roti dan 2 ikan. Ceritanya katakan anak kecil yang bawa ini. Nah menurut kalian itu dia tiba-tiba mendadak kasih atau disuruh di encourage, apa menurut kalian? Yuk jawab yuk. Dipalak ya, benar. Bisa jadi dipalak. Benar, setuju. Sama-sama bilang dipalak, 2, 3. Dipalak, ya kan? Dipalak tuh tadi ditodong, dijeblosin, bisa begitu. Dengar baik-baik ya. Ya, dengar baik-baik. Anak itu dipalak, dia kasih, ya kan? Mungkin awalnya nggak sincere, benar ya? Tapi dia bukan yang sincere mau memberi, tapi waktu keadaan seperti itu dia mau memberikan. Ini ada 5 roti dan 2 ikan. Oke, yang pertama bilang dipalak. Yang kedua ada yang kasih, kemungkinan kedua anak ini bisa kasih 5 roti 2 ikan apa? Mungkin nggak terlalu keras seperti dipalak deh, di encourage, betul ya, di encourage ya. Mungkin ada orang kayak kokrisnya tadi ya gitu. Siapa yang punya roti dong? Kita kekurangan makanan. Gimana sih panitia? Ya kan? Wah yang datang udah, gimana panitia? Punya orang segini banyak, 5.000, gak ada yang mau makanan, gimana sih? Urusan gak beres gitu. Ada nggak seringkali kayak kita gitu? Ada loh. Cuma ngedumel, ingat gak? Yang lalu di Niagara saya bilang kita kadang-kadang ada menjadi kelompok yang cuma ngedumel doang. Ya bantuin kagak, ya ngedumel, cerita. Ada loh, bisa kayak begitu. Saya harap di sini gak ada. Di luar sana. Oh ya, di sini gak ada. Oke. Nah jadi anak yang bawa 5 roti 2 ikan ini mungkin di encourage, tapi dia mau memberi. Ya sekarang saya mau bilang, dia mau memberi. Ada yang apa? Mungkin dia juga kepikir, kenapa orang pada kerasa kerusuk nih kan? Apa nggak ada makanan dan sebagainya? Akhirnya dia kasih. Jadi seperti itu. Jadi mau dia kasih, mau dia di encourage, mau dia dipalak. Dengar baik-baik. Tapi dia mau memberikan. Belajar dari mau memberikan daripada punya sikap. Nggak bisa dong, ini gua punya. Itu udah satu step loh. Jadi kalian kadang-kadang pikir gini, denger ya. Om, buat apa ngasih kalau nggak sincere? Kasih dulu. Kenapa? Dengar baik-baik. Waktu dia kasih, Tuhan kasih makan 5.000 orang dan dikatakan 5.000 orang laki-laki, betul ya? Sisanya perempuan dan anak-anak, semuanya makan sampai kenyang. Sisanya 12 bakul. Lihat, waktu kita mau memberikan yang kita punya sekecil apapun, ya, meskipun awalnya nggak sincere, meskipun awalnya dipaksa, tapi kasih bisa menghasilkan satu mujizat. Yang setuju ngangguk-ngangguk lagi. Ayo kita begitu yuk. Yuk kita sekarang jadi komunitas yang begitu. Sincere itu harus dipaksa. Awalnya kadang dicemplungin, dijorokin, dipaksa, dipalak. Kau bantuin dong, ya kan? Kokris nggak kesenangan mungkin jadi nge-WL waktu awalnya dulu, waktu dia jadi WL nggak kesenangan. Ya kok si Billy itu suruh bantuin, kita semua tuh nggak kesenangan mungkin awalnya kayak terpaksa aja. Ya udah kasih, tapi lihat
Lihat, Tuhan kita punya karakter. Waktu kita mau memberikan apa yang kelihatannya sangat sederhana, bisa dilipat gandakan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju? Ngangguk-ngangguk lagi. Setuju ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, saya nggak mau panjang lebar, tapi saya pengen kalian cuman membawa message ini pagi hari ini. Saya nggak usah ngomong panjang lebar. 2 message itu aja. Sincere perlu dipaksa. Kedua, waktu kita mau memberikan, meskipun kelihatannya awalnya nggak, karena mesti belajar. Nanti saya yakin ya. Waktu mereka semua di situ katakan sudah melihat mujizat ini terjadi, udah melihat 5.000 orang coba. Mereka waktu sama-sama dengan Tuhan itu mereka belajar compassion dia Tuhan. Oh enggak ya, nggak bisa suruh orang main pergi aja ya. Belajar untuk kita nih yang harus take charge, yang bisa melayani, yang bisa memberikan, yang bisa melakukan sesuatu untuk take charge. Sincerity, ngebantuin, nganterin, jemputin, ya bawain, ya teng-tengin, segala macam, bantuin, nemenin, ya kontakin dan lain sebagainya. Kita akan sincere karena kita harus belajar. Setuju ya? Saya nggak mau panjang lebar, 2 poin aja. Ngerti kan ya? Setuju ya? Oh, oke. Nah setelah ini, hari ini kita yang penting belajar cukup. Ini kan seperti khotbah di bukit. Nah, ya cuman belum 5.000 orang. It's okay, mulai dari sedikit. Haleluya. Tapi nanti masing-masing bawa temennya 100. Wah, luar biasa. Kita menjadi apa? Menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin ya. Haleluya. Yuk, saya kembalikan ke Mr. Christopher. Yes, you are the MC and the lead song leader here. Oke. Nah, kita gini aja deh. Kita sekarang saya undang juga buat ceritain kita mau acaranya apa habis ini supaya tahu, nggak lost in the dark. Boleh nggak Chris atau Sinclair sampaikan? Jessica. Oh, oke, Jessica. Oke. Sebelum Jessica kita tutup dulu dengan doa sebentar ya. Oke. Oh, mau ngomong sekarang? Tutup doa dulu. Kayak biasa. Oke, ya saya berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk komunitas pagi hari ini. Terima kasih buat cuaca yang baik Tuhan. Terima kasih buat makanan yang ada depan kami. Bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kami, jadikan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yes. Thank you.